Kisah cinta antara Napoleon Bonaparte dan istrinya yang pertama, Josephine, menarik banyak perhatian para sutradara dan penulis buku. Selain dari kehebatan militer dan hidup dramatisnya, kisah perempuan yang jadi permaisuri Perancis ini bercerita tentang peristiwa penting di wilayah Atlantik dan masa revolusi Perancis. Selamat datang di Casanova Semesta. Kali ini kita akan membahas tentang kisah cinta antara sang kaisar Perancis, yaitu Napoleon, dan istri pertamanya Josephine. Intrik politik di zaman itu emang keren, tapi juga serem. Apakah cerita Josephine akan berakhir bahagia? Atau sebaliknya? Tonton video ini sampai habis dan inilah kisahnya. Josephine lahir dengan nama Marie Joseph Rose de Tacher de la Pagerie pada 23 Juni 1763 di Pulau Karibia. Perkebunan keluarganya di Tacher de la Pagerie mencakup sekitar 300 budak yang bekerja di sana. Jadi hidup dengan memiliki budak adalah hal biasa bagi Josephine saat muda. Pada usia 16 tahun, Josephine menikah untuk pertama kalinya. Pernikahan ini diatur oleh bibinya yang ingin mempertahankan status keluarganya. Calon suaminya, Alexandre de Beauharnais, adalah seorang bangsawan di Prancis. Awalnya, Alexandre dijodohkan dengan Catherine Désirée, salah satu adik Josephine. Dia menganggap Josephine terlalu tua untuk menjadi istrinya. Namun, setelah Catherine Désirée meninggal karena tuberkulosis, Josephine memenuhi kesepakatan tersebut dan pindah ke Prancis untuk menikah dengan Alexandre. Setelah menetap di Paris, pasangan ini memiliki dua anak, Eugène dan Hortense. Meskipun hidup Josephine nyaman secara finansial, kehidupan pribadinya menyedihkan. Alexandre adalah pria yang emosian dan selalu menaruh curiga. Dia menuduh Josephine berselingkuh dan meragukan ayah dari anak-anaknya. Akhirnya, dia mengusir Josephine dari rumah mereka dan memasukkannya ke biara, dan mereka bercerai. Berpisah dari suami aristokratnya tidak cukup untuk menyelamatkan Josephine dari teror politik selama revolusi Perancis. Alexandre telah bertempur di dalam pasukan revolusioner, tetapi dia dianggap sebagai tersangka karena latar belakangnya. Karena pernah memiliki hubungan, Josephine juga menghabiskan beberapa bulan di penjara. Alexandre kemudian dieksekusi dengan gilotin pada Juli 1794. Tapi karena kejatuhan pasukan Alexandre, teror politik untuk Josephine berakhir. Setelah teror politik revolusioner, Josephine menjadi figur penting di masyarakat Paris. Dikenal karena hubungannya dengan pria berkuasa, termasuk perwira militer berpangkat tinggi dan politisi. Kehadiran Josephine di masyarakat Paris pada tahun 1790-an akhirnya mempertemukannya dengan seorang perwira artileri berusia 26 tahun, Napoleon Bonaparte. Singkat cerita, Napoleon langsung tertarik pada Josephine yang berusia 32 tahun dengan semua pengalamannya dan koneksi yang kuat. Josephine awalnya ragu-ragu, tapi akhirnya dia setuju untuk menikahinya. Menyadari bahwa Napoleon sedang naik daun, hal itu bisa memberikan keamanan dan perlindungan bagi dirinya. Pada Maret 1796, mereka akhirnya menikah dalam upacara sipil di Paris. Hadiah pernikahan Napoleon kepada Josephine adalah liontin emas yang diukir. Hadiah ini menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan yang diikat oleh ambisi bersama, dan Josephine dianggap memiliki peran penting dalam kebangkitan Napoleon menuju kekuasaan.
Meskipun Josephine memiliki koneksi yang lebih baik daripada suaminya ketika mereka bertemu, tapi sebelum pernikahan mereka, Napoleon naik pangkat. Mungkin, jika Napoleon tidak sedang naik daun, Josephine tidak akan merespons cintanya. Pengaruh Josephine terkadang disebut sebagai salah satu faktor Napoleon untuk memberlakukan kembali perbudakan di wilayah kolonial Perancis. Pernikahan tidak berlangsung selamanya. Berikut ini adalah kisah paling akurat mengenai perceraian dua orang bangsawan Prancis ini. Keputusan Napoleon untuk mengakhiri pernikahannya dengan Josephine pada tahun 1809 adalah karena ketidakmampuannya untuk memiliki anak laki-laki biologis. Dan beberapa gosip kalau Napoleon seringkali tidur dengan wanita lain. Bahkan ada gosip lain yang menyatakan bahwa sang Kaisar Napoleon mandul. Tapi hal itu terbantahkan karena ternyata Napoleon punya anak dari selingkuhannya. Saat itu, semua dinasti di Eropa sudah membentuk sistem dinasti turun-temurun. Pertanyaan tentang pewaris Napoleon menjadi desakan bagi Perancis. Penulis biografi Napoleon berpendapat bahwa keinginan sang kaisar untuk memiliki pewaris biologis laki-laki adalah bagian dari rencana untuk mengkonsolidasikan rezimnya melalui koneksi dengan salah satu kerajaan lain di Eropa. Dengan meninggalkan Josephine, dia pikir itu akan membuka pintu untuk menikahi seorang putri yang lebih muda, dan lahirnya seorang anak laki-laki akan memastikan tempat di antara dinasti kerajaan. Josephine sangat terpukul ketika Napoleon memberitahunya tentang keputusannya untuk mengakhiri pernikahan mereka. Keluarga besar Napoleon sangat senang, karena mereka selalu membenci wanita tua yang mereka anggap telah mencuri Napoleon dari klan mereka. Rencana ini terwujud ketika Napoleon menikahi Marie-Louise dari Austria pada tahun 1810 dan seorang putra akhirnya lahir setahun kemudian. Setelah berakhirnya pernikahan dengan Napoleon, Josephine tinggal di rumah Château of Malmaison, serta di Château of Navarre dan gelar Duchess of Navarre. Dia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di dua propertinya yang terkenal dengan koleksi tanaman dan hewan eksotisnya. Selama hidupnya, Josephine dikenal dengan hidupnya yang boros. Dan setelah bercerai pun, Josephine masih bergantung pada dukungan finansial dari Napoleon. Pada musim semi tahun 1814, Napoleon turun takhta dan masuk pengasingan di Elba. Di sana, dia mengetahui tentang kematian Josephine akibat pneumonia pada 29 Mei 1814. Saksi mata menyatakan bahwa Josephine mengurung diri selama 2 hari dan menolak untuk bertemu atau berbicara dengan siapapun setelah mendengar berita abdikasi atau turunnya tahta kekaisaran Napoleon. So, itulah kisah cinta yang tragis dari seorang Josephine. Ternyata ceritanya nggak happy ending, guys. Thanks buat yang udah nonton sampai akhir, please like dan subscribe channel ini. Untuk kisah cinta Napoleon dan istri keduanya, silahkan klik link yang ada di deskripsi ya.